Prarita Talks. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rachel Fitri dan saya ditemani oleh rekan saya. Halo, kembali saya Felicia di sini. Nah, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang happening banget, yaitu apa sih pengaruh bahasa bilingual di kehidupan masyarakat Jakarta Selatan. Biasa disebut itu juga nggak sih bahasa Jaksel? Nah, betul banget. Biar tambah seru lagi dan tambah menarik, kita sudah membawakan atau mengundang 3 pembicara kita. Siapa aja sih? Yaitu yang pertama dari Kak Salwa Novita Savitri. Hai, aku Salwa. Beliau lahir dan tinggal di Jakarta Selatan dan sekarang berkuliah di Tangerang. Ya, betul. Selanjutnya ada Kak Rafaelius. Beliau lahir dan tinggal di Jakarta Selatan dan pindah di Tangerang. Selanjutnya yaitu Kak Nursia Musfika. Beliau merupakan seorang yang tinggal di daerah Jawa Timur dan merantau untuk berkuliah di Tangerang. Halo. Nah, untuk memulai podcast kita kali ini, untuk pertanyaan yang pertama, boleh nggak sih kita mulai dari Kak Revena? Menurut Kakak, apakah bahasa Jaksel dapat mempengaruhi kehidupan berbahasa di Indonesia maupun Jakarta Selatan? Kalau menurut saya sih bahasa Jaksel nggak bakalan mempengaruhi kehidupan berbahasa di Indonesia ya, karena seperti yang kita tahu bahasa Indonesia itu kan udah bahasa nasional kita ya di negara kita sendiri. Tetapi untuk bahasa-bahasa daerah yang lainnya pun mungkin tidak akan terpengaruh sebegitu besarnya ya, kecuali untuk di daerah Jakarta sendiri, karena seperti yang kita tahu di daerah Jakarta itu kan ada bahasa Betawi ya. Iya, betul. Nah, mungkin akan berpengaruh di bahasa daerah, khususnya di daerah Jakarta sendiri. Tapi kalau untuk daerah yang lain sih mungkin tidak bakal terpengaruh ya, apalagi untuk bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Oke, kita juga punya pertanyaan selanjutnya untuk Kak Salwa. Kalau menurut Kak Salwa, apakah bahasa Jaksel bakal membuat komunikasi lebih fleksibel atau justru menimbulkan kesenjangan antara generasi? Kalau menurut saya sih ya, tergantung konteksnya kita menggunakan bahasa Jaksel itu di mana dan dengan siapa gitu kan. Kalau kita menggunakannya mungkin di daerah lain, mungkin kita juga kan biasanya sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia untuk ke daerah-daerah lain, tidak menggunakan bahasa Jaksel karena daerah lain juga kan memiliki ciri khas bahasanya sendiri kan. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan utamanya. Lalu untuk di Jakarta Selatan sendiri, baru kita bisa menggunakan bahasa keseharian kita gitu, bahasa gaul kita lah gitu. Jadi menurut aku sih fleksibel aja, tergantung penempatannya. Tapi itu pun kita nggak terlalu sering ya pakai bahasa Jaksel. Palingan cuma kepada sesama teman aja sih kita. Nah, pertanyaan selanjutnya kepada Kak Vika. Menurut Anda, apakah bahasa Jaksel dapat menyaingi bahasa daerah atau mungkin bahasa Indonesia? Ya, mungkin menurut saya bisa menyaingi karena bahasa Jaksel itu sendiri mempunyai faktor negatifnya. Karena adanya bahasa Jaksel itu mempengaruhi bahasa daerah. Bahasa daerah itu akan menghilang. Jadi kayak tata krama, terus bahasanya sendiri itu bakal menghilang. Karena setiap daerah itu mempunyai bahasa sendiri-sendiri dan faktor dari bahasa Tangsel itu bakal mempengaruhi bahasa daerah dan akan menghilangkan bahasa daerah itu sendiri. Wah, benar banget. Dari opini Kak Revena tadi dan Kak Vika, kita bisa melihat ada selisih paham di sini. Kak Revena sendiri berpendapat bahwa bahasa Jaksel tidak akan mempengaruhi bahasa daerah, bahasa Indonesia. Sedangkan Kak Vika berpendapat bahwa bahasa Jaksel sangat berpengaruh kepada bahasa daerah. Menurut kalian sendiri ada nggak sih dampak negatif dari bahasa Jaksel ini? Menurut saya ada, karena lama-kelamaan kalau bahasa daerah itu akan menghilang karena adanya bahasa Jaksel yang masuk atau bahasa nasional yang masuk, sedangkan orang daerah itu identik dengan bahasanya daerah masing-masing gitu. Kalau menurut saya sih daerah Jakarta itu kan luas ya, sangat luas. Ada Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Jadi kalau menurut saya sih untuk Jakarta Selatan sendiri sih nggak masalah ya menggunakan bahasa Jaksel. Tapi itu pun kan dia nggak terlalu sering kan menggunakannya, karena cuma kepada sesama teman atau gimana. Biasanya tuh sambil nongkrong Iya, aja, sambil nongkrong, kalau lagi nongkrong ya, baru kita pakai
pakai Wah, ini bahasa bahasa Jaksel ya, cuma buat kayak peribahasa, Iya. bercandaan doang kan. biar kelihatan lebih keren aja Iya, ya guys. betul. Tapi kalau kelamaan itu bakal ini gak sih mempengaruhi bahasa daerahnya sendiri. Otomatis orang itu kalau kebiasaan memakai bahasa itu, otomatis dia bakal lupa kalau dia tuh sebenarnya orang Betawi, terus bahasanya yang Betawi itu bakal lupa gitu. Tapi kan nggak semua orang Jakarta Selatan itu berasal dari Betawi. Itu kan ada percampuran Apalagi dari Jakarta, daerah lain. apalagi Jakarta itu ibu kota kita Ibu kota. kan. Apalagi Jadi Jakarta banyak Selatan, iya. orang yang dari luar daerah datang ke Jakarta. Apalagi Jakarta Selatan itu kan Pusatnya perkotaan, Iya. pusat Meski pusat juga kan kita harus tetap mempertahankan bahasa daerahnya dong, tentang Betawi, terus Sunda gitu kan kita harus mempertahankan. Mungkin oke lah kalau bahasa Jaksel itu masuk, tapi kita juga harus mempertahankan bahasa daerahnya juga. Tapi kan di Jakarta Selatan itu kan pusat bisnis. Pusat bisnis itu nggak mungkin dong hanya cuma orang Indonesia. Kan itu ada orang dari internasional. Itu mau nggak mau itu membuat kita belajar untuk menggunakan bahasa bilingual ya nggak sih? Apalagi di Jakarta Selatan itu kan nggak cuma orang dari daerah Betawi doang atau daerah Sunda doang. Itu kan ada dari daerah lain ya. Kalau mungkin saya orang Jakarta Selatan, tapi kan saya etnis Tionghoa kan. Sedangkan dia orang Jakarta Selatan tapi Betawi, misalkan gitu kan. Gak bisa dong dia ngomong bahasa Betawi ke saya, karena kan saya gak bakalan ngerti. Jadi kalau menurut saya sih, bahasa Jaksel itu gak masalah ya. Dan fleksibel aja. Iya, fleksibel aja, asal penggunaannya tuh tepat pada tempatnya dan waktunya. Nah, benar banget. Dari pertanyaan ini kita bisa simpulin bahwa bahasa Jaksel ini mempunyai dampak positif bila dilakukan atau dipakai di tempat yang benar ketika di pekerjaan atau mungkin dalam proses pembelajaran. Namun untuk di sehari-hari kita jangan lupakan daerah kita, bahasa daerah kita. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Untuk pertanyaan selanjutnya kembali ke Kak Salwa, yaitu menurut kakak kenapa sih kalau bahasa Jaksel tuh lebih diminati sama anak muda dan mereka tuh anggap itu keren bahasa ini? Menurut saya sih ya, karena saya orang sana dan biasa menggunakan bahasa itu kepada teman-teman saya, tapi saya juga bisa menempatkan cara berbicara saya, apalagi pada orang tua. Biasanya orang tua itu kita lebih formal gitu ya, lebih kayak bahasa Indonesia aja, bahasa sehari-hari, tapi kita nggak mencampurkan bahasa di luar tersebut gitu. Menurut saya sih fleksibel aja, karena kalau saya sendiri kan saya orangnya suka pergi kemana-mana gitu ya. Sedangkan bahasa kita tuh biasanya nggak mungkin kan orang dia misalnya contohnya aja ya, dia orang Tionghoa, nggak mungkin saya langsung ngomong Tionghoa, jadi kita biasanya menggunakan bahasa Indonesia gitu kan. Atau mungkin bahasa Jaksel kali ya, karena kan kita udah kenalan, akrab, nggak mungkin dong bahasanya yang baku banget. Padahal Ya. mungkin biasa kita bercanda dengan menggunakan bahasa Jaksel atau enggak menggunakan bahasa bilingual tersebut. nah pertanyaan terakhir untuk Kak Trevena, menurut Anda apakah bahasa Jaksel akan bertahan lama atau mungkin hanya sekedar tren sesaat aja nih? Mungkin kalau dari saya bahasa Jaksel itu mungkin untuk di Indonesia sendiri itu hanya tren sesaat ya, karena yang kita tahu Indonesia itu kan banyak sekali melihat anak-anak mudanya banyak sekali melihat tren di media sosial ya, seperti TikTok, Instagram itu banyak sekali ya mereka. Tapi untuk di Jakarta Selatannya sendiri mungkin bahasa Jaksel ini akan tetap bertahan, tapi nggak terlalu banyak sampai yang pada zaman belakangan ini kan. Karena seperti yang kita tahu Jakarta Selatan itu kan pusat bisnis ya, pusat bisnis internasional pun ada di sana. Jadi kalau menurut saya untuk di Indonesia sendiri mungkin bahasa Jaksel tidak akan bertahan sampai sebagaimananya, tetapi untuk di Jakarta Selatannya sendiri pun mungkin dia akan tetap bertahan sih. Dan mungkin akan berkembang kan Iya, kosakatanya. benar Karena banget. mereka untuk membalanskan untuk di perkantoran Iya. atau Nah, untuk menutup podcast kita, boleh nggak sih saya minta harapan dari ketiga pembicara ini dengan gimana sih harapan kepada pelaku bahasa Jaksel itu? Boleh dimulai dari Kak Vika sendiri? Oke, untuk saya harapannya ke depannya mungkin bahasa Jaksel boleh dikembangkan, tapi di tempat daerah itu sendiri. Tapi jangan lupa dengan bahasa daerah masing itu, sehingga bahasa daerah yang dia anut itu tidak terlupakan karena adanya faktornya bahasa Jaksel atau bahasa internasional. Nah, untuk Kak Trevena sendiri? Mungkin kalau dari saya bahasa Jaksel tidak apa digunakan, tetapi untuk di tempat dan waktu yang tepat digunakannya. Terakhir dari Kak Salwa? menurut
aku sih bahasa Jaksel itu boleh digunakan aja di posisi dan waktu yang lupa sama seperti Trakena gitu. Tapi menurut saya lebih baik kalau kita berbicara gitu lebih banyakin bahasa Indonesianya. Biar nggak kehilangan identitas kita ya. Iya betul. Baik, pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang untuk mengakhiri podcast kita. Terima kasih kepada 3 pembicara kita hari ini. Saya Rachel Fitri. Saya Felicia. Kita pamit undur diri. Bye.